Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ya Allah. Wa bihi nasta'in ya Rabbi. Wa bihi nasta'in ya Allah ya Rabbi ya rabbal alamin. Ala umurid dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa rabbul alamin wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basharin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan sore hari ini, Al-Faqir Muhammad Hadi bin Asy'ari mengajak kepada semua pihak yang berkebetulan melihat, menonton video rekaman ini untuk bersama-sama merenungi nasihat Allah. Nasihat Allah adalah sebuah nasihat yang demi Allah pasti benar dan sama sekali tidak ada salahnya, beda dengan nasihat sesama kita umat manusia. Juga insya Allah nanti disambung dengan nasihat Rasulullah Muhammad SAW, hamba pilihan Allah yang disebut Shadiqul Masduq, orang yang benar dan pasti dibenarkan, karena memang dibenarkan, dimaksum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah pesan kepada kita orang-orang yang beriman. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dapat kehormatan dalam ayat ini, yaitu Allah berkenan memanggil kita secara khusus, yaitu kita sebagai orang yang beriman sangat-sangat dapat kehormatan dipanggil Allah, seperti di surat Ali Imran surat 3 ayat 102 ini. Sebagai berikut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang banyak, sifatnya alladzina amanu, yang pada mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqu, takwalah kalian semua, yang secara makna lebih luasnya manut nurut kalian semua. Wahai orang-orang yang beriman, manut nurut kepada siapa? Allah, kepada Allah. Cara manutnya kepada Allah haqqa tuqatihi, dengan betul-betul manut nurut atau betul-betul takwa kepadanya, pada Allah. Wala tamutunna, wawunya ataf kepada lafal ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau dimulai panjangnya, wa dan wahai orang-orang yang beriman, la jangan tamutunna, betul-betul jangan kamu mati.
illa kecuali matinya wa antum dalam posisi kalian semua itu muslimuna sebagai orang-orang yang beragama Islam. Nah, mari kita kaji lebih mendalam lagi. Jadi kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang beragama Islam dan beriman kepadanya dipanggil, disuruh. Karena kalam ini tersusun sebagai kalam amar, kalam perintah. Jadi jangan ditawar dan tidak boleh ditawar. Harus sifatnya. Ittaqu, kalian semua bertakwalah, manut nurut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara nurutnya haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenarnya. Apakah ada takwa yang tidak sebenarnya? Ada yang kadang-kadang takwanya sedang diperlukan atau sedang perlu, baru takwa kepada Allah. Ketika sedang tidak diperlukan dan tidak perlu, takwanya ya berhentilah. Itu yang makanya kita jangan takwa seperti itu, atau bahasa Jakartanya namanya jangan anget tai ayam, kumat-kumatan takwanya. Ya itu yang tadi, ketika sedang perlu kepada Allah atau perlu punya kepentingan hajat dunia, maka betul-betul takwa. Nah ini sebagai orang yang beriman kepada Allah nggak boleh begitu. Tapi ittaqullah haqqa tuqatih, takwanya benar-benar serius dan istiqomah. Juga takwa saja ternyata oleh Allah belum disebut sempurna. Maka ayat selanjutnya wala tamutunna illa wa antum muslimun, juga wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kematiannya itu dalam beragama Islam atau yang disebut husnul khotimah. Nah sekarang bagaimana agar kita ini sebagai orang yang beragama Islam dan beriman kepada Allah, takwanya tidak mencela-menceli, takwanya yang betulan, dan nanti insya Allah matinya dalam husnul khotimah. Maka Allah melanjutkan di surat Ali Imran ini di ayat ketiga, metode atau cara agar kita menjadi orang yang insya Allah mudah-mudahan matinya husnul khotimah dalam beragama Islam, dalam keadaan beragama Islam. Maka Allah melanjutkan nasihatnya kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu yaitu supaya kita semuanya, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian semua berpegang teguh. Kalau betul-betul ingin menjadi orang muslim sampai akhir hayatnya, wa'tasimu, wahai orang-orang yang beriman, kalian juga berpegang teguh. Berpegang teguh apa? Dengan habli tali Allahi Allah, dengan talinya Allah. Secara harfi tali ya tali itu tambang itu, tapi maksud di sini adalah tali Allah ada 3. Ulama ahli mufassir menjelaskan. Hablun yang pertama yaitu agama Allah, Islam. Jadi supaya terus kekeh istiqomah kita menjadi orang yang beragama Islam. Yang kedua, hablun di sini adalah iman. Imannya betul-betul ke depan makin tua, makin mendekati kematian, maka imannya makin tambah, makin kuat, makin istiqomah. Yang ketiga, hablun di sini ulama ahli mufassir mengatakan yaitu kitab suci Al-Quran yang sebagai kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang insya Allah menjadi orang istiqomah imannya, dan kita istiqomah agama Islamnya, dan istiqomah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita, maka kita betul-betul harus berpegang teguh pada tali Allah yang tadi telah saya sebut tadi. Berpegang teguh kepada tali Allah itu apa sebagian-sebagian saja, misalnya urusan dunia atau urusan harta atau urusan akhirat saja.
atau urusan sedang bagaimana aktivitas kita, bukan. Tapi berpegang teguh kepada tali Allah itu, pada kalam Allah, kepada agama Allah, kepada iman kepada Allah itu jami'an. Dalam posisi semuanya. Artinya ya kita sedang apa, di mana, kapan saja. Maka kita harus berpegang 3 itu sebagai pedoman hidup kita yang tidak akan dilepas sampai akhir hayat kita. Maka disebut tali Allah yang 3 itu agar dipegang kekeh, kuat-kuat oleh kita semua orang yang beragama Islam dan beriman kepada Allah, jami'ah, seluruhnya, semuanya, tidak hanya sepotong-sepotong. Wala tafarraqu, juga kita jangan sampai satu sama lain, sesama sesaudara seagama seiman berpecah belah karena persoalan beda pendapat. Misalnya kita sedang membahas tentang bab keimanan, bab agama Islam, bab arti daripada kitab Quran dan hadis misalnya gitu. Kemudian satu sama lain jiwanya kita, akal pikiran memori kita dimasuki iblis dan setan. Kemudian kita diwaswasi, diganggu, diajak oleh setan tersebut yang masuk menyelusup di sanubari kita. Untuk apa? Untuk membuat berpecah belah, berpendapat yang beda, tapi kemudian menjadi mujadalah, emosional, akhirnya berbeda pendapatnya. Padahal Nabi pesan, wa kullu mujadalatin dhalalah. Berbeda pendapat, berbeda paham, kemudian diekspresikan sampai pada satu sama lain saling membenci, marahi, mencela satu sama lain, menyalah-nyalahkan satu sama lain, sampai nggak terkendali emosinya. Ini dilarang. Ayat tersebut dianjurkan Allah, wala tafarraqu. Apapun, bagaimanapun, ketika kalian sedang berjuang untuk menjadi muslim yang baik, mukmin yang baik, taat kepada kalam Allah di Al-Quran yang baik, tapi ujungnya, natijah atau kesimpulannya, wala tafarraqu. Jangan kalian menjadi berpecah belah. Karena tadi saya tambahkan di hadis Nabi, mujadalah itu kalau sampai marah-marahan karena beda pendapat. Nah, marah-marahan mujadalah seperti itu adalah dhalalah, pembawa sesat. Yang menang debatnya salah, yang kalah debatnya salah, yang menang dalilnya salah, yang kalah dalilnya salah. Dua-duanya, apalagi sampai menjadi saling membunuh. Membunuh di sini ada 2, ada membunuh karakter, ada membunuh beneran fisik secara biologis. Al-qatil wal maqtul finnar, dua-duanya calon penghuni neraka, naudzubillahi min dzalik. Oleh itu Allah melanjutkan kenangan masa lalu zaman kaum Quraisy dulu. Satu sama lain suku, satu dengan suku yang lain saling bermusuhan, perang terus, bunuh-membunuh. Sama dengan di Indonesia. Indonesia berpengalaman dulu pernah dijajah oleh penjajah silih berganti, ada Portugis, ada Inggris, ada Belanda, ada Jepang. 365 tahun Indonesia dijajah oleh mereka. Masya Allah, susahnya luar biasa dijajah itu. Maka ini Allah bukan hanya untuk orang kafir Quraisy atau suku Quraisy aja, tapi untuk seluruh umat manusia, umat Muhammad SAW khususnya diingatkan. Wadhkuru, dan wahai, wawunya tetap atofnya kepada ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau secara panjang maknanya, wa ya ayyuhalladzina amanu uzkuru. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian. Ingat kepada apa? Nikmat Allah, kepada nikmat Allah alaikum yang dulu pernah diberikan kepada kalian pada saat pada suatu ketika kuntum, posisi kalian a'daan, saling bermusuhan. Maka ketika itu fa'allafa, Allah istilahnya menjinakkan atau menumbuhkan rasa saling sayang
antara satu dengan yang lainnya. Indonesia juga begitu dulu, kerajaan-kerajaan perang, ada perang Bubat, ada perang Gianti, ada perang Brawijaya sama Demak, ada perang dari suku Pengging sama suku Ki Ageng Pemanahan, dan seterusnya banyak kisah. Selama Indonesia pada kurun waktu dijajah oleh penjajah waktu itu, sampai kerajaan-kerajaan ada di Indonesia, satu sama lain kerajaan tidak akur, tidak mau bersatu. Maka fa'alafa, ketika Allah Subhanahu wa taala menjinakkan, melemeskan, membuat baik hatinya, baina qulubikum, antara hati kalian semua. Ketika itu hatinya oleh Allah dibuat hati yang baik, hati yang lemes dalam arti positif, maka fa'asbahtum, kemudian terjadilah kalian semuanya binikmatihi, dengan karena diberi nikmat dari Allah. Apa itu yang terjadi? Ikhwanan, menjadi saudara. Tadinya musuh menjadi saudara. Dulu juga Indonesia begitu. Yang perang Bubat itu perang kaum suku Sunda sama suku Jawa dulu. Itu yang mati banyak sekali karena dua-duanya merasa paling benar dan dua-duanya merasa sakti. Ternyata banyak. Terus ada perjanjian Gianti. Itu perang yang tidak bisa berhenti juga antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain. Diistilahkan di dalam surat Ali Imran ayat 103 ini, kiasnya dulu hakikatnya, tapi Indonesia saya sebut sebagai kias. Mirip gitu. Wa kuntum, dan keadaan kalian semua waktu itu, sebelum hatinya dijinakkan oleh Allah menjadi satu sama lain saling menyayangi. Wa kuntum, dan posisi kalian waktu itu ada pada syafa hufratin, yaitu di tepi jurang. Apa itu tepi jurang? Jadi istilahnya kakinya itu udah separuh di darat, separuh di awang-awang di pinggir jurang. Jadi tinggal cemplung aja. Kemana? Minan nari, dari api neraka. Nah ini. Jadi secara harfiahnya waktu itu kalau sampai terjadi peperangan saling membunuh, itu disebut oleh Nabi al-qatil wal maqtul finnar. Kalau perselisihan sampai terjadi saling membenci, saling bunuh-membunuh, maka yang menang yang kalah sama saja masuk neraka. Kiasnya adalah kalau kita umat Islam di Indonesia khususnya telah menjadi satu bangsa, satu negara, satu bahasa, sebagai saudara satu waton, yaitu satu negeri, maka masih tidak mau akur, hatinya tetap saling membenci, mendendam hanya karena beda paham, itu na'udzubillah. Karena digambarkan di sini wa kuntum ala syafa hubratin minan nar. Jadi orang yang bertikai sampai saling ngotot-ngototan itu sama dengan kakinya orang yang bertikai itu di pinggir jurang neraka. Dan itu kan terjadi kalau sampai satu sama lain membunuh, maka yang menang yang kalah masuk neraka. Debat karena salah paham atau beda paham satu sama lain, sampai debatnya debat pukul bambu, ngotot-ngototan, tidak bisa damai, itu sama itu. Kiasnya dengan tadi itu. Jadi kakinya di pinggir jurang neraka. Maksudnya adalah dua-duanya berdosa. Karena mujadalah itu dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kalau beda pendapat, kalau sampai beda pendapatnya atau beda dalilnya, mencari mananya sendiri, terus kemudian satu sama lain menjadi bercerai, ya tadi di ayat di atas wala tafarraqu, menjadi terwujud bercerai beneran, maka dua-duanya akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ketika kaum Quraisy waktu itu suku satu dengan yang lainnya tidak bisa akur, saling ingin menang dan saling membunuh, maka diibaratkan di ayat ini seperti orang yang di pinggir jurang neraka. Fa'anqadzakum minha.
Allah menjelaskan di dalam fa tafsiriyah ini, fa'anqadzakum, maka aku menyelamatkan ya, kalian semua yang akan kecemplung di neraka tersebut, yaitu fa'anqadzakum, maka aku selamatkan kalian minha, dari kecelakaan akan tergelincir kejebur di neraka tersebut. Nah, saudaraku semua rahimakumullah, Allah melanjutkan, kadzalika, yang demikian ini, maksudnya cerita, kisah, dan nasihat dari mulai Al-Imran ayat 102 sampai ayat 103 ini, kadzalika, yang demikian ini, yubayyinullahu, yubayyinu, menjelaskan siapa Allahu Allah, lakum, buat kalian semua. Maksudnya tadi saya katakan nasihat dari Allah pasti benar. Dan pasti kita menjadi orang benar dan betul kalau menjadi orang-orang takwa, haqqa tuqatih tadi. Kadzalika yubayyinullah, kadzalika, yang demikian ini, keterangan sebelum ayat ini, yubayyinu, menjelaskan siapa Allahu, Allah Subhanahu wa taala, lakum, la, bagikum, kalian semua kaum yang beragama Islam dan beriman kepada Allah, ayatihi, ayat-ayat Allah, bukti-bukti maha kuasanya Allah dan maha agung maha bisanya Allah apapun yang dikehendaki. Ini dijelaskan untuk kita semua orang yang beragama Islam dan beriman kepada Allah, semata-mata bukan keperluan Allah, tapi justru Allah adalah karena saking sayangnya kepada kita. La'allakum tahtadun, supaya kalian semua, kita semua umat manusia, kalau nurut takwa haqqa tuqatih tadi, maka kita diharapkan Allah akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih natijah daripada surat Al-Imran ayat 102 sampai ayat 103. Nasihat Allah ini sekali lagi, tidak ada salah sedikit pun. Semuanya demi Allah pasti benar dan pasti bagus. Maka kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang beragama Islam dan beriman kepadanya, menjadi orang yang benar dan bagus, baik untuk agama maupun untuk negara dan bangsa, baik untuk Allah, malaikat Allah, kekasih Allah, dan para sesamanya kita umat manusia, marilah bismillah, kita nawaitu dengan niat yang betul, ingin taat, sami'na wa ata'na kepada nasihat Allah di surat Al-Imran ayat 102 dan 103 ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita semua sehingga kita betul-betul sampai akhir hayat kita, bahkan nanti sampai berjumpa Allah di surganya, adalah menjadi rombongan orang-orang yang beragama Islam, beriman kepada Allah, orang yang baik dan orang yang benar. Untuk itu mudah saja, dilacak aja diri kita, keseharian kita menjadi orang baik yang selalu beramal baik, atau kita orang buruk yang selalu beramal buruk. Dari situlah kita ketahuan siapa kita sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.